dikalahkannya. Umatnya boleh bergandengan tangan lagi, katakan hanya dalam nama Yesus, hanya dalam nama, amin. Ku memuji bersyukur hanya dalam nama Yesus. Ku lihat iblis dihancurkan hanya dalam nama Yesus. Ku dapatkan suka. Kita mau menari buat Tuhan. Ku menari, melompat, haleluya. Menari dan tertawa, menari dan tertawa, hahaha. Hanya dalam nama Yesus, hanya dalam nama Yesus. Ku memuji bersyukur hanya dalam nama Yesus. Ku lihat iblis dihancurkan hanya dalam nama, amin. Yesus. Ku dapatkan sukacita. Kita mau menari melompat Tuhan. Ku menari, melompat, haleluya. Menari dan tertawa, menari dan tertawa, hahaha. Sekali lagi ku menari dan tertawa, ku menari dan tertawa, hahaha. Beri kemuliaan buat Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tetap mencintai kita dan kita mencintai Tuhan Yesus, amin. Haleluya, aku mau cintai Yesus selamanya. Yesus, cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Engkau. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Bapa, lihat Tuhan. terima kasih Kau melayakan setiap kami Tuhan. Haleluya. Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuatkan Engkau dasar kami berharap pagi hari ini Tuhan. Amin. Kami berserah, kami berserah kepadamu Tuhan. Aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai hidup. Ikuti panggilan-Mu,
kan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami, darah anak domba Allah yang melingkupi kami, dan Kristuslah yang menyingkapkan rahasia kebenaran firman Tuhan. Sebab hanya Kristus saja, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dalam nama Yesus hati kami terbuka untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan semua kita yang siap diberkati dengan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Saya ingin menyapa dulu teman-teman yang ada di tempat ini, yang ada di rumah singgah. Bagaimana kabarnya? Saya melihat yang ada di tempat ini wajahnya sungguh bersuka cita. Nggak tahu karena dengar ketawanya Pak Riki tadi. Pak, bisa diulang Pak ketawanya Pak? Hanya dalam nama Yesus ku memuji bersyukur. Hanya dalam nama Yesus ku lihat iblis dihancur. Pengen denger ketawanya Pak Riki? Hanya dalam nama Yesus ku dapatkan sukacita. Ku menari, melompat, haleluya. Siap-siap tertawa. Hati yang gembira itu adalah obat. Ya, ribuan tahun yang lalu Alkitab sudah menuliskan bahwa kegembiraan di dalam, karena hati yang gembira membuat wajah berseri, kata Alkitab. Ditulis oleh penulis kitab dalam wahyu yang disampaikan oleh Tuhan, oleh firman Allah, wahyu yang tertulis itu. Sebab kita percaya bahwa tulisan itu adalah tulisan yang di Alkitab adalah tulisan-tulisan yang diilhamkan oleh Roh Kudus dalam ilham roh para penulis kitab suci. Dan sampai di ayat yang kita tahu tadi bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, katakan amin. Bertahun-tahun sesudah itu dalam dunia medis ditemukanlah bahwa ada sistem imunitas dalam tubuh, dan sistem imunitas ini bisa bekerja secara alami apabila hati dan pikiran manusia itu senang, bersukacita, gembira. Jadi kalau ada orang gembira, tertawa, asal jangan 24 jam dia tertawa, maka sistem imunitas dia bertumbuh. Dan Anda lihat saudara, COVID-19 tidak ada obatnya, belum ada obatnya. Sama seperti flu, virus flu juga belum ada obatnya sampai sekarang. Saya melihat di beberapa tayangan di YouTube, kan di rumah saja ya. Jadi karena di rumah saja banyak orang ya udah belajar, baca, terus mengisi kembali, mencharge kembali dengan ilmu pengetahuan, dengan informasi-informasi yang akurat, yang kredibel. Dan saya menemukan ada beberapa dialog di sana, dikatakan bahwa virus flu saja belum ketemu, kanker aja belum ada obatnya, AIDS belum ada obatnya, saudara. Ya, COVID juga belum ada. Kalaupun ditemukan, ada orang yang mengklaim katanya sudah menemukan antivirus ini. Itu pun kalau misalnya kata 250 atau 200 juta penduduk Indonesia, 250 juta penduduk Indonesia, katanya sih itu mesin itu atau alat itu bisa untuk 1 juta orang per minggu katanya gitu. Nah kali aja butuh berapa
4 tahun kalau untuk 250 juta penduduk Indonesia. 4 tahun kemudian ketika sesudah semua divaksin, muncul lagi virus yang baru lagi, kan gitu. Nggak ada ente-entenya, nggak ada habis-habisnya, saudara. Dan di tayangan itu, saudara, mereka pisahkan antara danger dan fear. Danger itu memang ada faktanya, bahaya itu ada, tapi jangan takut, jangan fear. COVID-19 itu ada, nyata. Tetapi jangan saudara menjadi panik. Katakan amin, saudara. Ya. Waspada oke, panik jangan. Ngomong sebelah kiri sebelah kanan. Waspada boleh, hati-hati boleh, panik jangan. Apalagi kita umat Tuhan, ada pengharapan di dalam Tuhan. Katakan amin, saudara. Ya. Bersukacita saja kita di dalam Tuhan, tetapi tetap waspada gitu loh. Ya. Nah, itu yang kita akan belajar pada saat pagi hari ini juga kepada teman-teman di rumah. Saya ingin mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Matius pasal 24 ayat 3 sampai ayat yang ke-7. Saya butuh bantuan seseorang, sekretaris kita, karena suaranya empuk-empuk gitu, gimana itu ya bacanya. Bu Indah, bisa, dia udah dikontrak oleh Gereja Generasi Emas untuk bagian pembacaan kitab suci, asal jangan jadi ahli Taurat aja. Matius 24 ayat 3 sampai 7. Ada satu lagu yang bagus. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Mari nyanyikan pujian ini. Tak usah ku susah, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Silakan dibacakan. Matius 24 ayat 3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,'
dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Kamu berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Terima kasih Indah. Dari ayat-ayat ini kita mendapati ada satu kebenaran di sana, bahwa Yesus sudah menubuatkan 2000 tahun yang lalu apa yang akan terjadi di akhir zaman, apa yang akan terjadi di hari-hari ini sebenarnya. Yesus katakan, ada satu kalimat yang menarik di ayat-ayat tadi, ketika muridnya bertanya kepadanya, "Guru, katakanlah kepada kami, kapan, bila manakah akan terjadi hari itu, atau tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Ya. Dari satu pertanyaan kemudian dijawab oleh Yesus. Murid minta tanda, apa yang akan terjadi di akhir zaman? Sebelum kesudahan dunia, apa yang akan terjadi? Tanda apa yang akan terjadi? Lalu Yesus katakan di sini, waspada, akan ada penyesatan. Itu bagian yang pertama. Kita nggak akan bahas itu. Akan ada Mesias palsu yang muncul dan berkata, akulah Mesias. Dan kalau Anda melihat berita-berita dalam 20 tahun, bahkan 50 tahun, bahkan 100 tahun terakhir, itu muncul orang-orang yang mengaku Mesias. Muncul. Beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, saya pernah berkhotbah di gereja Generasi Emas, gereja kita, tentang kondisi akhir zaman. Dan saya ungkapkan fakta bahwa ada beberapa orang yang mengaku Mesias. Beberapa di antaranya diberikan ada harta kekayaan yang luar biasa. Ada lagi yang disertai dengan tanda-tanda mujizat, bisa menyembuhkan orang. Tapi mereka Mesias palsu. Kita nggak akan bahas itu pagi hari ini. Nah, di bagian berikutnya, ini yang menarik nih. Kamu akan mendengar deru perang dan kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Dan ada banyak lagi, ada beberapa hal yang berikutnya. Ada juga bangsa bangkit melawan bangsa, ada kelaparan, ada gempa bumi, dan macam-macam. Tetapi yang menarik di sini, saya ingin angkat satu kalimat yang Yesus katakan, bahwa kamu akan mendengar deru tentang perang. Kata deru ini apa ya? Deru perang itu kayak bunyi-bunyian, kayak apa tuh? Kayak berita, ya, kamu mendengar satu desas-desus kalau dalam kalimat terjemahan bahasa Indonesia. Jadi ada kabar-kabar yang kita dengar, khususnya tentang perang, yang membuat kita fear, takut. Tapi Alkitab berkata, kamu jangan gelisah, kamu jangan takut. Nah, di awal khotbah saya bilang begini nih, bahwa ada danger, ada fear, ada bahaya, ada ketakutan memang. Tetapi ya, saudara, masyarakat jangan takut. Presiden Jokowi aja berkata jangan takut, bahwa yang sembuh itu lebih banyak daripada yang sakit COVID-19. Itu kata Pak Presiden Jokowi, saudara. Memang itu bahaya, penularannya cepat banget, benar, cepat banget, saudara. Tetapi mungkin kita perlu belajar dari para penikmat rokok kali ya. Penikmat rokok itu, di bungkusan rokoknya sudah jelas-jelas terpampang. Siapa yang pernah lihat bungkusan rokok itu ya? Jelas-jelas terpampang paru-paru yang sobek kan gitu. Tapi para perokok tetap aja diembat sama dia kan gitu. Tetap aja disikat sama dia gitu. Maksudnya gini, bukan rokoknya, bukan, tetapi ya terlalu nekat juga sih ya. Tapi kan ini sama dengan begini nih. Orang naik kendaraan, kita naik motor. Ada risiko kecelakaan, saudara. Di Indonesia resiko kecelakaan, bukan kita korban kecelakaan itu satu hari bisa ribuan loh, saudara. Korban kecelakaan satu hari bisa ribuan. Tetapi apakah membuat Anda takut naik motor? Kan tidak. Memang ada beberapa ragam media ini, saya nggak ngerti, mungkin karena menuntut pemasukan yang banyak,
paling senang mengangkat berita-berita yang membuat orang takut gitu. Paling senang karena besar ya kan, itu paling orang paling suka bacanya seperti itu gitu. Deddy Corbuzier dalam channel YouTube-nya itu dia bilang begini nih. Coba dia tanya sama narasumbernya, dia tanya sama pemirsa juga, dia tanya begini. Coba teman-teman Anda coba lihat orang kalau bangun rumah nih ya, bangun rumah nih. Ada nggak yang nonton gitu? Bangun rumah nih. Ada nggak yang nonton? Saya tanya di tempat ini. Ada nggak orang yang nonton? Saya ambil kalimatnya Deddy Corbuzier. Ada nggak yang nonton kalau orang bangun rumah? Yang nonton ya tukang-tukang itu gitu kan. Sama orang yang kok bangunannya kayak gitu ya? Jelek banget atau nggak bagus banget gitu ya. Kalau yang biasa-biasa udah main lewat, oh bangun rumah, oh selesai. Tapi coba lihat kalau ada kebakaran rumah tuh, yang nonton lebih banyak gitu. Sesuatu yang musibah itu memiliki daya tarik tersendiri untuk disaksikan, dan media tahu ini gitu. Ya, saya nggak menyalahkan media, enggak lah, bukan. Tapi maksudnya ya ada lingkaran setan juga di situ gitu. Jadi ini benar-benar diangkat sedemikian karena seneng. Coba Anda bukalah internet semua deh. Coba Anda lihat media-media mainstream, pasti beritanya tentang COVID gitu. Nah, gereja juga kadang-kadang ngangkat berita itu, tapi kita ngangkat berita itu untuk di-counter. Ada beritanya, ada dangernya, tetapi jangan takut, itu maksudnya. Ya, ada dangernya, tapi membuat orang takut. Nah, ini kan beda gitu. Ada bahaya, membuat orang takut. Bahaya naik motor kecelakaan. Takut naik motor? Enggak, saudara. Orang tetap naik motor, tetapi lalu diajarkan pakai helm, naiknya yang hati-hati. Ada virus corona, ada, pakai masker, kan begitu. Hati-hati, jaga jarak. Nah itu seperti itu. Harusnya yang diangkat itu adalah solusinya, bukan bahayanya yang membuat orang takut gitu. Tetapi oke lah gitu. Bukan hanya bukan hanya peristiwa hari ini, tetapi 2000 tahun yang lalu Yesus sudah angkat ini berita-berita ketakutan ini, bahwa kamu akan mendengar deru perang. Dengar. Akan mendengar, karena ini berita ketakutan nih. Berita ketakutan itu ada dari zaman 2000 tahun yang lalu. Tapi kata Tuhan, kamu jangan gelisah. Nah, sama dengan apa yang Tuhan katakan, saya bisa sampaikan kepada umat Tuhan pagi hari ini, engkau yang menyaksikan live streaming Generasi Emas. Saya bisa berkata dari tempat ini, firman Tuhan berkata kepada kita semua, bahwa jangan gelisah hatimu, jangan takut. Katakan amin, saudara. Kamu akan mendengar, artinya normal itu. Bahkan Alkitab berkata, itu belum kesudahannya, itu baru permulaannya. Sama-sama katakan baru permulaannya. Baru permulaan, saudara. Oh, akan ada apa lagi akan datang di depan. Nah, beberapa ahli sudah melihat begini, bukan COVID-19-nya, tapi sesudah COVID-19. Bukan COVID-19-nya, tapi sesudah itu dampak apa yang terjadi? Dampak ekonomi, iya. Orang-orang mulai pada dirumahkan. Ya, di sini ada nggak yang sudah dirumahkan? Saya, Pak. Oh, kamu di rumah terus dari dulu gitu. Bukan dirumahkan, memang di rumah terus kamu dari dulu kan gitu. Ya, ada yang dirumahkan juga sih ya. Berdoa kita agar baik-baik saja, tetapi dampak ekonomi begitu terjadi ya kan. Kami kemarin bagi makanan bersama dengan teman-teman FGB MFI untuk pendampingan kita di Johar Baru, saudara. Wah, saya tanya sama, gimana Pak? Ya kami udah begini aja, ngamen sudah nggak bisa, mulung sudah nggak bisa, sudah nggak ada kerjaan, udah di situ aja. Kita bersyukur, saudara, Tuhan pakai juga dari tim-tim yang lain untuk tetap terus memberkati mereka. Dan ada pekerjaan kecil-kecilan, mungkin jadi buruh pasar, angkat-angkat sebentar kan dekat pasar Johar yang ada di sana. Tapi wah, luar biasa, mereka adalah orang-orang yang terdampak di garis depan itu. Ekonomi kena, lalu sosial sudah pasti kena ya. Kita udah nggak bisa lagi cipika-cipiki sekarang kan, udah nggak bisa lagi jabat tangan, pelukan sudah nggak ada lagi tuh. Ya, Teletubbies sudah nggak ada lah, filosofi Teletubbies berpelukan udah nggak ada, udah nggak ada. Sampai kapan? Ya nggak ngerti. Flu aja nggak ada obatnya, ini bisa seterusnya nih seperti itu, seterusnya, dan ekonomi terjadi apa? Orang dampak psikologi, orang jadi mulai takut, jadi mulai hati-hati, jadi mulai begitu paranoid. Nah, ketika mereka udah mulai paranoid, udah mulai nggak ada sukacita,
sistem imunnya turun lagi, akhirnya rawan lagi kena sakit. Jadi begitu terus akan melingkar sampai Tuhan Yesus datang, sampai seterusnya seperti itu. Nah, tapi firman Tuhan berkata begini kepada kita, jangan takut. Ada pengharapan di dalam Tuhan, katakan amin. Ada pengharapan, yes gitu. Tapi Pak, saya terjangkit nih misalnya. Saya anak Tuhan tapi saya terjangkit. Iya, ya nggak apa-apa. Engkau terjangkit tapi engkau masih punya pengharapan di dalam Kristus. Ada orang luar tidak terjangkit tetapi hatinya penuh virus ketakutan, saudara. Lebih parah daripada orang terjangkit. Tung Desem Waringin, seorang motivator, ketika dia kena virus COVID-19, itu dia syuting, saudara. Dia kasih terus, dia tetap siaran live segala macam. Seneng dia gitu, saudara. Dia kena COVID-19 pun tapi tetap bersuka cita. Ada orang tidak kena COVID-19 tapi takutnya itu luar biasa. Nah, itu virus yang paling bahaya, saudara. Hari-hari ini saya mau katakan begini. Virus yang paling bahaya adalah cengkraman ketakutan yang menguasai orang-orang. Maka firman Tuhan pagi ini berkata, jangan khawatir, jangan takut. Ngomong sebelah kiri, sebelah kanan, katakan, jangan takut. Ada beberapa orang dalam perjanjian lama yang kena sakit kusta ya. Ketika itu bangsa Israel dikepung oleh musuh-musuhnya. Beberapa hari, beberapa bulan gak bisa makan. Saking laparnya, orang-orang yang ada di kota itu memakan darah dagingnya sendiri. Jadi kanibal waktu itu. Baca Alkitab. Saking kelaparannya, apa saja dimakan. Anaknya dijual, dimakanin orang, gantian dia makan anak orang. Itu terjadi di zaman Alkitab. Lalu 4 orang kusta yang di pintu gerbang ini yang juga kelaparan, dia bingung kan. Dia bilang begini, daripada kita di sini mati, katanya gitu, mendingan kita maju ke kemah musuh sekalian gitu, podo-podo mati yuk, kasarannya begitu ya. Justru ketika mereka maju melangkah, itu Alkitab berkata Tuhan sudah berperang ganti mereka loh. Di perkemahan musuh, mereka melihat ada kehancuran yang ada di sana. Saya nggak begini, saya nggak menyuruh Anda nekat gitu, enggak. Lalu Anda tiba-tiba blusukan, terus keluar, ketemu orang santai aja gitu loh. Sama seperti ada selebriti nasional yang tinggal di Bali, dia tantang. Dia ngajak debat Dr. Tirta. Dr. Tirta itu seorang relawan, dokter, dan dia relawan, dia terkenal banget hari-hari ini ya. Relawan untuk COVID-19. Dia nantang Dr. Tirta, dia berkata begini, dokter dan semua orang, COVID-19 itu adalah adalah rekayasa elit global. Itu konspirasi, itu nggak ada. Saya bersedia disuntik dengan virus COVID-19, dia bilang begitu. Tapi kalau saya tidak apa-apa, itu semua orang yang menyebarkan berita ketakutan gitu loh, itu harus minta maaf dan apalah gitu kira-kira gitu, kata dia gitu. Nah, ini orang ini terlalu berani gitu loh, terlalu berani. saya nggak sarankan juga kayak dia, enggak seperti itu. Lalu ketika Anda pulang dari tempat ini, Anda dengar firman Tuhan, Anda yang di rumah, Anda muncul keberanian dan semangat Anda, lalu Anda nantang-nantang gitu loh. Enggak begitu juga kali. Danger ada, tapi jangan fear. Bahaya itu ada, COVID-19 itu nyata, benar nyata. Tetapi Anda jangan takut, Anda jangan gelisah hatimu. Firman Tuhan berkata, wong ini aja kita udah gelisah, apalagi yang akan datang yang lebih besar daripada ini, saudara. Ini akan datang Jadi saya ambil kata-kata tadi saya, bahwa ada beberapa ahli berkata bukan COVID-19-nya, sesudah COVID-19-nya ini yang bahaya. Nah, coba Anda reka begini ya. Reka begini. Ini kan dampak ekonomi nih. Negara-negara udah mulai kolaps nih, bukan hanya perusahaan. Negara-negara udah kolaps. Orang-orang udah mulai lapar. Sistem politik akan hancur kan, bisa kata begitu. Misal kata terjadi terus ya. Ini kan terus itu akan menurun. Apa yang terjadi? Orang udah pada lapar nih. Kapan hari sudah mulai ada provokasi untuk mulai menjarah tuh. Kapan hari gitu. Ya, sudah mulai nih. Apalagi kita Indonesia punya sejarah panjang akan kerusuhan tuh. Panjang banget kita punya sejarah itu, beneran. Wong di negara-negara maju aja kayak Italia itu yang bener-bener tertib negaranya. Sempat kerusuhan kok, sempat orang mulai segala macam di Eropa segala macam yang tadinya tertib. Ketika ini mulai terjadi di Amerika, saudara, itu orang-orang masyarakat Amerika udah mulai beli senjata nih. Boleh mereka pakai senjata untuk apa? Untuk jaga-jaga keamanan gitu. Itu Amerika, saudara. Nah, saudara bayangkan apa yang terjadi sesudah ini nih. Ini mah belum apa-apa.
Siapkan untuk yang lebih itu lagi. Nah, cuma saya mau bilang begini, saudara-saudaraku dalam Tuhan, ya, taruhlah pengharapanmu di dalam Tuhan. Tetaplah bersukacita, Alkitab berkata. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah gitu ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Coba kita lihat dalam kitab Filipi pasal 4 itu, sebagai bagian dari firman Tuhan yang kita belajar pagi hari ini, saudara-saudaraku. Dan nanti habis ini kita akan bersama-sama masuk dalam perjamuan suci. Kita akan berdoa bersama-sama nanti, saudara, untuk benar-benar Tuhan memberkati kita. Saya baca ayat yang keempat, atau akan dibaca oleh saudari kita Indah. Filipi pasal 4 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Filipi 4 ayat 4 sampai 8. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Oke, coba lihat ya, saudara. Kata yang terakhir dia tuliskan bahwa Tuhan sudah dekat. Ya, Tuhan sudah dekat. Yesus ngomong dalam Matius pasal 24, itu tanda-tanda yang menandai bahwa kesudahan dunia, Tuhan sudah dekat. Sama nih, coba kita lihat. Tapi Filipi berkata, Tuhan sudah dekat nih. Apa yang harus kita lakukan? Bersukacita. Yang kedua, melakukan kebaikan. Jadi dua hal ini yang dilakukan oleh orang percaya. Katakan amin, saudara. Amen. Tetap bersukacita dan tetap berbuat baik. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui. Kapan? Gini, kapan engkau orang baik, orang lain tahu engkau baik? Kapan, saudara? Bisa jawab di rumah? Saudara orang baik, oke. Kapan orang-orang tahu engkau orang baik? Kapan? Baik. Kapan? Ketika engkau mulai melakukan kebaikan. Selama engkau nggak melakukan kebaikan, nggak ada orang tahu engkau baik, nggak ada. Gue baik loh. Buktinya mana? Gue baik, di hati gue baik gitu loh. Enggak. Ketika engkau bangkit melakukan kebaikan, Alkitab berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui. Nggak apa-apa, saudara. Kita bukan pansos lah. Generasi emas ini nggak bakalan pansos, tahu ya pansos ya? Pansos itu panjat sosial gitu loh. Memviralkan perbuatan kebaikan kita. Enggak lah, kita udah 20 tahun dalam pelayanan ini, saudara. Tidak haus akan baik banget ya generasi emas. Enggak, udah 20 tahun kita benar di sini melakukan ini, bukan baru sekali dua kali, bukan baru 1 tahun 2 tahun, saudara. Bukan baru 1 bulan tiba-tiba bagi sembako, bukan. Kami generasi emas bukan baru 1 minggu bagi sembako, pansos, enggak. 20 tahun dari tahun 2001 tuh. Rumah singgah sudah ada. Media sosial belum kayak gini, Facebook belum ada, saudara. Masih ada apa? Friendster gitu. Friendster zaman dulu tuh. Indah tahu Friendster? Belum lahir kamu kayaknya. Facebook belum ada, Friendster waktu itu. Kita lakukan udah nggak ada panjat sosial. Nah, kita pengen begini nih. Kenapa kadang-kadang kami mengunggah kegiatan kami di media sosial untuk menyebarkan kebaikan. Ada orang-orang yang mungkin protes kali ya. Berbuat baik aja kok ditunjuk-tunjukin. Lah, Anda marah sama orang yang menunjukin kebaikan. Tapi Anda senang membaca kitab-kitab, membaca cerita-cerita tentang yang membangkitkan ketakutan. Alah, itu yang di-sharing kan lucu kan gitu. Engkau protes kalau ada orang unggah tentang dia lagi berbuat baik, tetapi engkau nggak protes ketika ada media mainstream cerita terus tentang ketakutan akan COVID-19. Kan lucu gitu loh. Hari ini kita lebih memilih untuk menyebarkan kebaikan daripada berita ketakutan. Katakan amin, saudara. Itu yang kita pilih, dan saya mengajak engkau semua, sebarkan terus kebaikan. Saudara yang di rumah, mungkin engkau nggak bisa ke jalan toh, tapi engkau lihat media sosial nih, ada temanmu mengunggah tentang kebaikan yang dilakukan. Saudara bagikan, sebarkan kebaikan daripada ketakutan yang kita sebarkan. Ya, itu yang kedua. Yang pertama bersukacita, yang kedua lakukan kebaikan. Lalu apa lagi? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang ketiga, ya, berdoa dengan bersyukur. Ini yang harus kita lakukan. Yang pertama apa? Bersukacita. Yang kedua apa?
berbuat baik. Yang ketiga apa? Berdoa dengan bersyukur. Ada orang berdoa dengan bersungut-sungut, ada gitu. Dia datang pada Tuhan, kurang ajar Tuhan, gue kok hidup kayak begini. Kayak Daud kan dalam Mazmurnya itu ada berapa kali kalimat dia bersungut, dia melakukan, memang dia jujur, benar dia jujur saudara. Tapi kalau Anda lihat kitab Mazmur Daud, selalu diakhiri dengan ucapan syukur. Memang dia curhat, Tuhan nggak bener nih, ada sahabatku yang makan sehidangan dengan aku, tapi dia tusuk aku dari belakang. Nggak bener itu Tuhan, dia bersungut-sungut mungkin. Tapi dia akhiri dengan ucapan syukur. Itu Daud luar biasa. Itu doa kayak begitu tuh. Lalu apa yang terjadi Indah? Ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Haleluya. Terus? Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saya mau mengajak teman-teman yang ada di rumah dalam ayat yang ke-8 ini. Saudara, yang Anda masukin dalam benak Anda adalah kebaikan-kebaikan Tuhan. Semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, semua yang manis, semua yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi jaga hati saudara hari-hari ini. Ya memang ada danger, oke itu danger gitu loh. Memang danger, iya, tapi jangan fear. Saudara. Ada bahaya kecelakaan, tapi nggak membuat orang-orang takut naik pesawat kan? Tahun 2007 kecelakaan Adam Air. Ada saudara kami juga di pesawat itu. Ada 14 keluarga, pendeta dan keluarganya yang meninggal di pesawat Adam Air. 14 pendeta dan keluarganya. Jadi ada berapa pendeta ya? 4 atau berapa pendeta, dan ada istrinya, ada anak-anaknya. Itu 14 orang di pesawat Adam Air tahun 2007. Meledak di Mamuju. Tapi apakah itu membuat orang-orang takut naik pesawat? Kan tidak. Hati-hati oke gitu loh. Tapi takut enggak. Tapi hari ini gitu, begitu masifnya pemberitaan tentang COVID-19, orang jadi takut. Tapi saya mau bilang kepada saudara, oke, Anda membaca berita itu, tapi jangan dipikirkan. Katakan amin. Artinya apa? Jangan menguasai hatimu. Yang menguasai hatimu hari ini adalah, Alkitab berkata, semua yang benar. Kebenaranlah yang menguasai hati saudara. Apalagi kemuliaan, apalagi saudara, adil, suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yes, gitu. Itu yang membuat kita ku menari, melompat, haleluya, ku menari, tertawa. Itu kan gitu loh. Jadi orang berkata sombong banget orang Kristen. Kok kamu naif sih? Bukan naif, bukan. Kita waspada. Iya, waspada kita semuanya ini. Makanya salah satu bentuk kewaspadaan kita kan salah satunya secara spiritual kita berdoa. Tuhan lindungi kami, Tuhan jaga kami secara spiritual, saudara. Nah itu yang saya ingin sampaikan kepada saudara-saudaraku. Lalu saya tutup di ayat kondisi akhir zaman dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5. Ini ayat yang terakhir sebelum kita akan berdoa bersama-sama ya saudara. Saudara bukan orang dunia. Saudara adalah anak-anak kerajaan Allah, katakan amin. Kalau ayat yang akan kita baca, inilah anak-anak dunia nih kayak begini nih, coba. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Inilah kondisi anak-anak dunia. Saudara akan bisa milih kan. Saudara melakukan apa tuh? Apakah melakukan apa yang ditulis oleh kebenaran tentang anak-anak kerajaan, atau apa yang dilakukan oleh anak-anak kegelapan? Nah ini yang dilakukan oleh anak-anak kegelapan di hari-hari ini. Oke, baca 2 Timotius 3 ayat 1-5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Perhatikan, ketahuilah
hari-hari terakhir masa akan sukar gitu. Terus manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. ya, Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. tidak suka yang baik. Perhatikan ya. Tadi kita dapatkan kondisi akhir zaman nih. Matius berkata hari-hari yang terakhir. Filipi berkata saat kedatangan Tuhan sudah dekat. Nah, Timotius berkata hari-hari yang terakhir. Jadi sama nih. Ini yang terjadi di hari-hari ini. Terus apa lagi? Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Oh, puji Tuhan, saudara. Itu mereka, bukan kita. Katakan amin. Mereka. Yang di rumah juga katakan mereka, bukan kita. Kita anak-anak kerajaan Allah gitu ya. Mereka anak-anak kegelapan. Bedanya di mana? Bedanya di sini. Anak-anak kerajaan Allah memikirkan yang benar. Anak-anak kerajaan Allah bersukacita. Anak-anak kerajaan Allah melakukan yang baik, diketahui semua orang, saudara. Saudara, hari-hari ini nggak usah ngumpet-ngumpet lah. Anda berbuat kebaikan ngumpet-ngumpet. Ada orang berbuat kejahatan senang ditunjukin kok gitu. Masa kita mau kalah sama orang yang berbuat kejahatan lalu senang dia tunjuk-tunjukin? Dan yang lebih parah, orang yang mengkritik orang yang melakukan kebaikan, saudara. Anda sama dengan orang yang mengunggah video kejahatan seperti itu. Anak kerajaan adalah orang yang suka berdoa dan bersyukur. Anak kerajaan adalah mereka yang memikirkan yang baik, mereka yang mengisi hati mereka dengan yang mulia, dengan yang sedap didengar, dengan yang disebut kebaikan. Itu anak kerajaan Allah. Tetapi anak kegelapan gitu adalah ini nih. Nih, kita baca lagi ya. Ini hari-hari yang terakhir itu masa sukar. Saya percaya begini. Ketika saya membaca ayat ini, saya percaya begini. Masa-masa akan menjadi sukar. Harusnya begitu tuh. Kenapa masa menjadi sukar? Karena orang-orang ini. Iya kan? Yang membuat dunia jadi parah siapa sih? Manusia toh, saudara. Manusialah yang membuat terjadi banyak bencana alam karena sumber daya digali terus semuanya. Banjir. Siapa? Kitalah pembuat itu sebenarnya kan. Manusia sumbernya kejahatan itu. Coba Anda lihat. Manusia mencintai dirinya sendiri. Kebalikan dari mengasihi, ini mengasihi dirinya sendiri. Dia menjadi hamba akan uang. Dia sombong, fitnah, berontak terhadap orang tua, tidak tahu terima kasih, tidak peduli agama. Saya nggak ngerti ya. Ada orang justru dengan COVID-19 malah seneng dia. Kenapa lu seneng? Nggak ada ibadah-ibadahan lagi, gitu. Hore gitu. Karena ternyata selama ini dia malas beribadah. Cuma karena memang harus ada ibadah karena dituntut, karena dia orang Kristen, mau nggak mau tetangga kan lihat dia ibadah, makanya dia beribadah. Tetapi ketika dihimbau jangan ada pertemuan-pertemuan ibadah, orang ini yang paling senang. Itu orang nggak cinta agama, saudara. Kalaupun mereka beribadah, kalimat yang terakhir berkata begini, mereka memungkiri kekuatan dalam ibadah itu. Kita tidak. Saudara katakan bersama-sama begini, saya menolak ini. Katakan, saya menolak yang ini. Yeah. Kita bukan orang-orang yang membuat masa menjadi sukar, enggak. Kita justru membuat dunia lebih baik dengan kebaikan. Katakan amin. Jadi ada danger, ada bahaya. Tapi saudara jangan terpuruk dalam ketakutan. Saudara bergembiralah, Alkitab berkata. Saudara lakukanlah kebaikan. Kalau perlu semua orang harus tahu tentang kebaikan yang Anda lakukan. Kenapa? Karena untuk mematahkan kutuk kejahatan di situ. Usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, tak usah ku bimbang. Amin.
usah. Roh Kudus hiburku. Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas. Tak usah ku cemas. Dia memberkati. Mari bersyukur kepada Tuhan. Firman Allah yang sudah kita dengar tadi, naikkanlah doa dengan permohonan, dengan ucapan syukur. Berkat-Mu melimpah, berkat-Mu melimpah. Terima kasih, terima kasih. Kiara lama-lama sih, kara lama-lama sih. Mari semua kita berdoa, yang ada di rumah berdoa, yang ada di ruangan ini. Kiara lama sih. Kesembuhan-Mu, berkat-Mu kami, sejahtera-Mu melingkupi kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mari angkat roti dengan tangan kanan kita. Haleluya. Yang ada di rumah juga, angkat roti dengan tangan kanan. Dengarkan firman Tuhan. Pada malam waktu Yesus diserahkan, Dia memanggil murid-muridnya. Lalu Dia memecahkan roti dan Dia berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Makanlah ini, perbuatlah ini sebagai satu peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Angkat cawan kita dengan tangan kanan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Roti bicara tubuh Kristus yang dipecahkan bagi kita. Dan oleh bilur-bilur Tuhan, segala sakit penyakit sudah disembuhkan. Dan cawan ini, anggur, adalah lambang dari darah anak domba Allah yang dicurahkan bagi kita, yang olehnya semua kutuk-kutuk dipatahkan, yang oleh darah itu kita diselamatkan. Oleh darah anak domba Allah kita diberikan kelayaan untuk masuk ke dalam tahta kasih karunia. Lalu Yesus berkata juga kepada murid-muridnya, inilah darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Minumlah ini menjadi satu peringatan akan aku. Sebab ketika kamu makan roti dan minum cawan ini, maka kamu memberitakan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama-sama. Lama-lama sih, mari sembah Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Tiara lama-lama sih, tiara lama-lama sih, kara lama-lama turunlah pengurapan Tuhan atas hidupmu. Kekuatan dari Tuhan. Haleluya. Lama-lama sembah, sembah
bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh. Ibu Endri maju ke depan untuk berdoa bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepada. Saya mengajak pemirsa yang ada di rumah, mari bersama-sama kita berdoa bagi bangsa kita. Amin. Pasti terjadi. Amin. Dan mengubahkan negeri kami. Karena nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kami mau berdiri Tuhan pada siang hari ini untuk negeri kami Indonesia khususnya Tuhan. Kami mau jadi pendoa syafaat berdiri di antara Engkau dan negeri kami Tuhan. Kami mau menjadi seperti Nehemia Tuhan, yang berdoa untuk pemulihan negeri ini Tuhan. Amin, 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 amin Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni setiap keluh kesah negeri kami Tuhan. Ampuni setiap dosa pelanggaran negeri kami Tuhan. Kejahatan, setiap tingkah laku yang tidak berkenan Tuhan, yang telah kami lakukan Tuhan. Ampuni Bapa, ampuni. Ampuni setiap pemerintahan, ampuni setiap para pejabat yang berbuat dosa. Ampuni Tuhan. Jauhkan tulah-tulah itu dari negeri kami Tuhan. Sebab masih banyak orang-orang yang berhati baik di negeri ini Tuhan. Masih banyak rakyat di negeri ini yang berhati baik Tuhan. Amin, amin Tuhan, amin. Kami berdoa Tuhan, dengan darah-Mu, dengan tubuh-Mu yang sudah Engkau korbankan Tuhan buat negeri kami. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, pemulihan, kesembuhan terjadi pada setiap pasien-pasien yang menderita corona di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus, bilur Yesus sudah menyembuhkan Engkau, memulihkan negeri ini. Amin, amin Tuhan. Jadilah ya Tuhan. Amin. Mari Tuhan, jamah Tuhan, berikan hikmat setiap dokter Tuhan, setiap suster, setiap tenaga medis yang bekerja. Engkau yang memberikan mereka hikmat, kekuatan, dan mari Tuhan lindungi mereka dengan bilur Yesus. Kami tidak mau mendengar lagi ada kematian di tenaga medis Tuhan. Di dalam nama Yesus, bilur Yesus melindungi garda terdepan negeri ini Tuhan. Amin Tuhan, pulihkan Tuhan. Amin. Mari Bapa turun. Kembalikan Tuhan negeri kami di hati-Mu. Oh, amin, amin Tuhan.
kasih Tuhan. Yang ada di rumah bisa juga berdoa bagi kami ya, bagi pelayanan ini agar tetap bisa berjalan, bisa menjadi saluran kebaikan terus menerus kepada banyak-banyak jiwa yang ada di Semarang maupun yang ada di cabang-cabang dari Generasi Emas. Puji Tuhan. Kami satukan hati untuk pecahkan roti bagi negeri ini. Oh, kami satukan kasih untuk mengasihi anak negeri ini. Bukan dengan kekuatanku, oh, tapi kasih-Mu yang mampukan memberi makanan bagi orang miskin, memberi pakaian yang mereka butuhkan, memberi tumpangan bagi orang asing. Kami maulah kami rela kerja memberi makanan bagi orang miskin, memberi pakaian yang mereka butuhkan, memberi tumpangan bagi orang asing. Kami maulah Tuhan, kami rela kerja, kami maulah Tuhan, kami rela kerja. Terima kasih Tuhan. Tadakan tangan kita bersama-sama. Terima kasih Bapa. Hanya oleh nama di atas segala nama, satu-satunya Allah yang esa dan benar, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Yahweh Elohim, Bapa kami semua. Dan di dalam nama Yesus, anak yang menjadi anak yang tunggal, menjadi anak yang sulung, yang berkorban bagi kami, yang oleh darahnya kami ditebus dari dosa-dosa. Dia mati, hari yang ketiga dia bangkit, naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Nama yang sungguh-sungguh berkuasa. Dan di dalam Roh Kudus yang menyertai kami, yang tinggal di dalam kami, yang menjadi guru kami yang agung itu dan menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran. Amin, amin. Maka kami percaya kami sudah menerima semua janji-janji firman Tuhan sesuai dengan apa yang kami butuhkan dan sesuai dengan panggilan Tuhan dan talenta yang Tuhan sudah kasih, yang sudah diberikan kepada kami. Demi nama Yesus Kristus kami akhiri ibadah ini. Semua kita yang sudah diberkati sama-sama katakan amin.